Halo semua, kembali lagi dengan aku Adinda. Bertepatan hari ini adalah Lebaran Idul Adha. Aku mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, karena hari ini bertepatan dengan hari raya Idul Adha, jadi aku akan pergi ke tempat tanteku. Nah, di sini kami sedang berada di perjalanan menuju rumah tanteku. Ikuti terus ya keseruannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke, lanjut. Di sini aku pergi tidak sendiri ya, tapi satu keluarga. Nah, ini di jalan ini aku merekamnya itu nggak mulus ya, karena jalannya itu rusak parah pokoknya. Dan di setiap jalan itu banyak banget lubang yang harus kita hindari, serta di sini kita harus hati-hati juga ya, karena jika tidak hati-hati mungkin kita akan jatuh atau nyungsep ke tanah ya. Dan ini omku itu bawa motornya itu pelan banget dan hati-hati banget lah pokoknya. Soalnya itu lubang itu kan besar dan banyak banget gitu. Dan di sini kita itu melalui jalur sawit ya, jalan sawit. Dan karena rumah tanteku ini jauh, jadi sepanjang jalan aku dan omku selalu mengobrol. Ini jalannya kalau dilihat di kamera itu mulus ya, tapi kalau realitanya itu hancur banget pokoknya. Dan rusak parah, banyak lubang. Dan ini jalannya juga pasir, nggak semen ataupun aspal gitu. Ini pasir ya, bener-bener pasir. Dan karena kita perginya itu tengah hari juga, jadi itu debunya di sepanjang jalan itu banyak banget. Dan untung aja sebelum aku pergi itu pakai masker, jadi debunya itu nggak akan masuk ke hidung ataupun mulut ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan tanahnya itu bergelombang-gelombang ya, itu sebenarnya adalah lubang ya. Nah, karena rumah tanteku itu ada di seberang, jadi kita harus menyeberang ya, menggunakan perahu penyeberangan. Ini kami sudah sampai di tempat penyeberangan, dan ini motor juga mau dibawa ke penyeberangan atau diangkut ke dalam perahunya itu, dan kita lihat prosesnya. Di sini jujur ya, karena kami datangnya itu jam 12 atau jam ya tengah hari ya, jam-jam tengah hari, itu panasnya itu terik banget, pokoknya panas sekali, karena ini juga di sungai atau laut gitu, sehingga panasnya itu benar-benar meresap banget ke kening ya. Dan ini kami sedang menunggu abangnya lagi naikin motor ke perahu, masukin motor ke perahu sebelum berangkat. Nah, setelah selesai motornya masuk ke perahu, akhirnya kita berangkat. Nah, di sini kami turunnya satu-satu dan hati-hati, karena ya kalian lihat sendiri itu jalannya masih kayu dan ada lubang-lubang, takut juga. Dan ini kita sudah di perahunya. Ini kita nggak ke sana ya, ke tempat yang ada tendanya itu, sebenarnya ada tempat duduk tapi nggak banyak. Dan karena kita ramai, jadi kita duduk di tengah-tengah matahari, di teriknya matahari ini. Dan ini jujur panasnya itu meresap banget ya. Dan untung aja ada helm, jadi kepala terlindungi, nggak langsung terkena. Nah, di situ sebenarnya omku itu mau jatuh, terjungkal gitu, karena perahunya itu kan tiba-tiba langsung jalan gitu. Oke, di sini kami udah jalan, dan inilah suasana di dalam perahu menuju desa seberang.
Di sini ceritanya mama tuh nyuruh aku untuk videoin terus supaya bisa menjadi kenang-kenangan katanya. Dan akhirnya di sini aku selalu videoin dan menjadi dokumentasi aku juga. Nah, ini aku dan nenekku. Nenekku itu masih muda ya, nenek dari sebelah mama. Karena pangkat mungkin jadi disebut nenek. Dan itu mama, papa, adik. Nah, di sini itu di sepanjang jalan kami selalu ngobrol, ngomong-ngomong supaya nggak bosen. Kita juga melihat pemandangan dari atas perahu ya. Nah, ini kakakku, di sebelah sana ada om, itu kakek, ada 2 om ya. Nah, karena kita udah di tengah-tengah sungai besar, jadi di sini pemandangannya itu bisa dibilang bagus, tapi airnya itu loh coklat. Yang nggak heran juga sih, karena ini kan sungai Kapuas, jadi warnanya nggak mungkin biru ya. Biru itu warna sungainya laut ya. Nah, karena masih lama, jadi di sini aku masih menikmati pemandangan dengan terik matahari yang menyengat banget. Dan di sini tuh saking panasnya, jadi tuh kami mencoba untuk cari tempat-tempat yang sembunyi dan terhindar dari matahari itu. Nah, di sini itu tempat pemberhentian perahunya udah kelihatan ya. Bentar lagi mau sampai. Dan di sini kami sudah mau siap-siap untuk turun. Dan ini desanya udah nampak juga. Itu banyak banget rumah-rumah warga. Tapi jujur rumah tanteku itu masih jauh perjalanannya. Dan nanti kita lihat aja. Nah, di sini kami udah akan menepi. Dan akhirnya sampai dan kita mau keluar dulu dari perahu. Ya, di sini kami masih belum keluar karena perahunya itu belum disandarkan dengan abangnya. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Nah, oke, perahunya udah menyandar, udah disandar di jalannya ya. Jadi kita keluar dan menunggu lagi motor untuk dinaikkan ke jalan. Itu di perahu di belakang mamaku tersandung karena kayu perahu itu belum diturunkan, jadi mama kakinya nyangkut dan hampir jatuh tadi. Nah, sambil menunggu motornya diturunkan atau dinaikkan ke jalan, di sini aku berteduh di warung ya. Ini warungnya nggak buka karena Idul Adha, nggak mungkin buka ya. Dan kita di sini nunggu motornya untuk dinaikkan ke jalan. Itu perahu di belakang banyak banget. Perahu-perahu untuk ini ya, untuk keluar masuk desa atau penyeberangan dari desa sebelah ke desa sebelah gitu. Nah, di sini motor kami udah naik, tinggal motor satunya lagi. Nah, di sini motor CRF belum naik. Dan itu abangnya lagi naikin motornya ke jalan. Oke, karena motor udah naik semua, jadi saatnya kita berangkat menuju rumah tante. Dan itu tadi di belakang kakak lagi bayar penyeberangan tadi ya. Dan penyeberangannya itu nggak mahal, cuman 10.000 aja satu motor. Dan kami 4 motor jadi 40.000 untuk satu kali penyeberangan ya, bukan bolak-balik gitu. Nah, di sini aku udah naik dan kita menuju rumah tante, dan sini kita banyak melintasi rumah-rumah warga. Dan di sini aku mengiranya itu jalannya langsung mulus ya, ternyata enggak.
dan jalannya itu rusak juga, lumayan rusak sih, tapi ya puas juga jalannya. Karena di sini di sepanjang jalan itu rusak, jadi aku dan Om tuh selalu ngobrol di sepanjang jalan. Dan terus ikuti kami ya di sepanjang jalan ini.
Setelah sekian lama kita berada di perjalanan, akhirnya kita sampai juga ya. Dan itu mereka udah sampai dulu dari kami. Dan ayo kita turun. Sini itu udah ada tante yang nyambut di belakang ya. Di sini kami masuk melalui teras belakang ya, karena kalau di teras depan itu ada pagar. Dan ini dia nenek, dia nangis kalau kami semua datang mengunjunginya. Rindu, kangen sudah pasti, siapa bilang enggak. Jadi di sini kami masuk. Ini aku mau ambut nenek dulu. Oke, ini udah masuk ya. Kita mau masuk. Tuh tante, tuh lihat ada tante. Di sini kami semua lagi ketemu kangen. Biasa itu nenek masih nangis. Biasalah orang tua. Kalau udah ketemu pasti nangis, siapa enggak. Karena mungkin karena udah lama enggak ketemu, jadi rindu dan kangen itu pasti ada. Di situ mama dengan tante masih bercanda, ngobrol-ngobrol. Jadi kami masih berdiri. Itu ada suaminya, suami tanteku. Ya, di sini aku mau salaman dulu sama tuan rumah ya. Dan itu para bapak-bapak masih di luar ya, masih belum selesai, masih belum berkemas dia. Dan di sini aku langsung masuk aja untuk mengitari rumah tanteku. Dan aku berkeliling-keliling ya. Ini dapurnya, wow, luas banget karena ini dapurnya masih baru dibikinnya. Dan itu tante udah sibuk banget ngeluarin segala macam makanan untuk kami, untuk tamu katanya, untuk di depannya ini. Terakhir aku pergi ke rumahnya itu tahun lalu waktu Idul Adha juga. Cuman waktu Idul Adha tahun lalu itu dapurnya itu masih kayu, belum direnovasi seperti itu. Dan baru tahun ini bisa ngeliat rumahnya udah direnovasi. Wah, itu bagus banget ya. Ya, di sini kami lagi duduk-duduk santai dan ada yang buka-buka baju karena jujur ya cuacanya itu panas banget, apalagi di rumah tante ini kipasnya nggak banyak, jadi pada buka baju semua lah. Dan di sini kami masih duduk dulu ya, ngelepas letih karena di perjalanan tadi. Dan oke, ini aku pergi ke dapur. Sini mau ngeliat dapur tante. Tuh kakak. Dan ya ini dapurnya luas banget. Nah itu tante masih bekerena, masih sibuk-sibuknya. Dan ini aku ada di belakang ya, tempat ada pohon buah. Dan itu buahnya rimbun banget tapi belum masak. Dan ini kami mau duduk di dapur, tante masih buat air. Dan seperti inilah suasana kalau kami udah datang. Nah ini meja kompor tante. Itu ada cobek ya. Tante belum selesai ngulek katanya karena keburu kami datang. Dan itu kakak membantu tante untuk mengulek cabenya. Di sini aku masih berkeliling ya, merekam suasana di dapur. Akhirnya setelah lama berkeliling, ini aku ngambil piring. Tante menyuruh kami untuk makan kue. Tuh ada ketupat juga untuk makan dengan saus kacang. Itu ada lepat juga sebagai kue sebelum kita makan nasi ya. Dan ini kita menikmati makanan. Itu tante masih belum selesai buat airnya. Dan sini kami masih berbincang-bincang ya, mengobrol. Tapi di sini aku enggak, karena aku sebagai pendengar aja. Dan ini kuenya, itu juga ada ketupat dijadikan kue. Dan ini aku lagi makan apa itu? Lepat ya, lepat. Aku lagi makan lepat.
Dan itu di sana tante masih sibuk ya. Oke, ini lanjut. Aku makan beras ketan yang difermentasikan itu, aku nggak tahu namanya. Dan itu tante udah nyiapin lauk segala macem untuk kami makan. Matamu nak tahu kan dia? Gajah jauh sama yang harus untuk si di tubuhnya. Oke, setelah sekian lama mengobrol, ini sajiannya udah tante siapin dan saatnya kami makan. Tapi sebelum itu kami mau nunggu dulu para laki-laki untuk masuk ke dapur ya. Karena mereka di ruang tamu, di ruang depan itu masih duduk-duduk. Dan ya ini udah masuk mereka, jadi kami mau langsung aja makan ya. Tapi sebelum makan itu mereka masih di sana, kayaknya lagi cuci tangan. Dan ini omku udah duduk aja. Nah, di sini kami udah makan ya. Tadi aku udah makan, kan ini giliran ronde kedua yang makan. Setelah selesai makan, saatnya kita baring-baring ya. Tidur itu semua pada tidur, istirahat untuk nanti lanjut pulang. Dan ya sebelum pulang kita istirahat dulu. Itu di belakang para ibu-ibu masih mengobrol. Nah, ini kami udah bangun tidur semua ya. Dan saatnya untuk pulang, tapi sebelum pulang tante mau bawakan oleh-oleh dulu. Jadi kita lihat aja ya. Nah, itu di belakang udah disiapin oleh-olehnya. Ini aku mau ngelihat oleh-olehnya dulu. Apakah yang dibawa. Dan ternyata oleh-olehnya belum ada. Dan itu tante tadi bawa pisau ke depan, gak tahu untuk apa. Jadi aku ikut aja. Dan ternyata oleh-oleh yang dituju itu adalah bunga ya. Ini nih kayaknya mama udah meninting bunga tante yang di depan teras tadi untuk dibawa pulang. Jadi ya mau nggak mau bunganya harus dibawa pulang. Nah, ini di sekitar teras depan tante ini dipagar. Ternyata pagarnya ini supaya ayam nggak masuk ke teras. Karena kalau ayam masuk ke teras ini habis nih kotor semua karena tai ayam semua berceceran di teras nantinya. Dan ini mama kayaknya masih ingin berburu bunga. Jadian mbak mama ada kak rumah. Ada mati. Gajah. Mama bongkar, mama potong-potong, mama itu nanam baru gajah mati. Mana gak tukang siram tak ada sore tukang nyiram mana Sakit aja. mana kak ini panas gak? Dia sore gak dispel. Ada pasang. Dari bibit ini Kel. Nanam kau nampak nanam kau sini ya.
Banyak banu mamaknya baranak-ranak kak put-putnya nung. Itu. Dah banyak baranak-ranak kak putnya nung deh. Nah juga. Ada anak kali apa sih? Aku dapat lagi tuh. Seorang barang betul. Itu ada lima. Aku dapat itu pakai yang banyak kayak yang. Ganti pilihannya itu betul. Tidak, kalau tanah itu kan. Ini apa badaknya? Memang bambu bennya. Oh, bambu lu. Itu sih. Bambu banyak bulu. Oh, bambu bunga. Wah, bukan bambu. Oh, kali itu kan. Oh, kali itu kayaknya waktu nonton tadi. Mamak banele ni nyen kak ane kak mai kak supermarket naung bada dengan aneknya. Kami ini pada ngelasak mana sih? Pajang cuma pengen berjalan mah. Enggak kapingin aku sak kami main. Nah, di sini kita ada dengar suara motor ya. Itu tadi Oom lagi pergi ke kebun untuk ngambil petai. Karena tadi tante ada nyuruh dia untuk ngambil petai. Ya banyak. Tidak mau enggak. Nah, setelah selesai ngambil bunga, ini aku ke dalam dulu untuk melihat. Ternyata di dalam para laki-laki lagi mengobrol, biasalah rumpinya laki-laki. Bahiraha dulu dah. Dan ini aku lanjut ke belakang. Ternyata ada nenek. Dan nenek ini adalah mama dari tante. Di sini ceritanya oleh-olehnya itu udah ada, udah dibungkuskan sama tante tadi. Dan ini aku mau menaruhnya di motor, tapi motornya itu kuncinya masih di dalam ya. Dan aku lupa untuk ngambil kuncinya. Jadi aku mau ngambil kunci dulu dan kita akan nyimpan oleh-olehnya di dalam jok motor. Kunci. Di motor bapak, Pak. Ada. Kak ya kunci motor mana? Kayaknya tante Neti nanti. Oh, bah. Pandai nanti tante. Neti, tangan. Kak tengah. Bocor tanah ikan. Kak tengah. Kayak kelapa di tengah. Taruh sana. Bocor kena ikan nih. Taruh sana. Mani. Dirikan. Kenapa? Ini. Ya kan? Kami bayar tadi. Setelah menaruh oleh-oleh di dalam motor, di jok motor, ini aku lagi cari Oom. Ternyata Oomku itu lagi ngikutin suaminya tanteku pergi ke kebun untuk ngambil petai. Padahal sebentar lagi kita udah mau pulang, tapi karena dia pergi ke kebun, jadi terpaksa nunggu mereka pulang dulu baru kita pulang. Dan inilah suasana di depan rumah tanteku. Nah, ini adalah pohon kurma. Kata tanteku ini Habib yang mengasihi mereka pohon kurma. Dan tadinya ini pohon aku kira adalah kelapa sawit ya, ternyata pohon kurma.
Bukit ba ini ya duri aneknya nih lagi enek-enek. Daunnya nian ba. Duri naik kan lama-lama jadi bau. Oh, lama-lama jadi tahu. Kan durinya pak mati nih. Kerja pelan ibu pelakan anakmu. Iya aku. Cuma sengaja aku dia nih kayak nang mati aku. Oh, lah yang itu. Masih ada Pak Mici? Masih ada? 3 butir. Nah, selama kami berbincang dan mengobrol di depan pohon kurma, tiba-tiba ada orang atau tetangga tante yang menawarkan buah nanas dan tante membeli buah nanas tersebut. Di sini kami masih menunggu oomku kembali dari kebun ya. Karena mereka itu masih lama sekali. Jadi kita harus menunggu. Pel, mau anggur kan Pel? Nesi tadi nanya buah ini aja buah anggur. Ja, banyak gila. Dan beginilah suasana di rumah tanteku. Ini kami pulangnya itu udah mau sore ya, hampir malam mungkin. Buah naga no. Sat ote aneh hanya. Tapi mau dia nek dulu, nek tunang ke sana. Kita polybag dulu. Indak bisa ba pucuk merah non disemai teh. Masker suker ada kebaik dingin. Telet ini Oh, nampak sendirinya. Nah Sore nah makan nak? lewat aneh kok kan biar bukan gak marah. Sampai jam 6 masih tarak ngabutnya. Galap marah. Aku taruh asam kumanya buah nyari kori-kori nyampur ikat juara tadi lah dak. Bagi kakak menapak nunggu makan di ambil deh habis. Aku baru tanam baru lagi berani. Taruh tadi gua nanam ulannya babah-babah payah. Hari gua kangkung dah habis. Semangatnya apa hebat tanam. Siram. Siram. Aduh. Nah, di sini kami masih menunggu omku untuk pulang dari kebun dan kami menunggunya itu di teras sambil duduk-duduk ngobrol ya. Nah, setelah lama menunggu, akhirnya mereka pulang dan ini aku mau cari mereka. Ternyata mereka udah di belakang. Aku mau melihat apa yang mereka bawa. Jadi aku ke dapur, soalnya yang mereka bawa itu disimpan di dapur. Dan ternyata itu yang dibawanya petai dan itu banyak banget, mungkin ada 2 karung.
Aku kira mereka bawa yang lainnya, ternyata bawa petai saja ya. Dan ini petainya banyak sekali. Ini mau dibawa pakai apa coba? Soalnya itu jok motor itu pada penuh semua. Jadi bawanya pakai apa? Tapi ternyata petainya itu nggak dibawa semua. Dan ini tante nyuruh kami untuk membongkar dan memilih petainya mau dibawa berapa banyak. Jadi kami pun memilihnya. Ayak sini, buah. Aku pernah bawa petai nih, bawa masuk kulkas. Nah, setelah selesai membungkus petai tadi, ini kami mau siap-siap pulang. Dan ya, mau berangkat pulang ya. Ini kami udah mau salam-salaman, mau pamitan. Salam apa ya namanya? Kok ijut salam. Ijut. Ayo, Bang. Betul. Tapi sebelum kami pulang, di sini mama ngajak semuanya untuk foto, kata mama supaya ada kenang-kenangan. Jadi kami semua pergi ke depan untuk berfoto bersama dan sekaligus kami langsung pulang setelah berfoto ya. Sekali jarah non baku kayu. Nah, setelah selesai foto bersama tadi, ini waktunya kami untuk pulang. Tadi nggak sempat ngerekam untuk foto bersama tadi, soalnya HP nggak ke bawah, nggak dipegang tadi ya. Ini semua motor udah turun, udah dibariskan untuk pulang. Dan itu oleh-oleh juga udah ditaruh ke motor semuanya. Ngelam kita. Dan ini kami udah mau berangkat. Di sini aku udah mau naik motor ya. Dan mereka masih menunggu di depan. Dan sini kami pun akhirnya berangkat untuk pulang. Itu nenek udah mau nangis kembali karena ngeliat kami mau pulang. Itu kakek, suami dari nenek.
Dan akhirnya kami udah berada di perjalanan untuk pulang. Di sini kami pulangnya itu udah sore banget, bahkan udah mau gelap ya mungkin, karena waktu kami pulang itu udah sekitar jam 5 lewat. Belum lagi kami akan naik ke kapal penyeberangan, dan di kapal penyeberangan itu sudah pasti memakan waktu ya. Dan ini kami udah sampai di kapal penyeberangan untuk kembali pulang. Motor kembali lagi dinaikkan di atas perahu ya, untuk kami kembali pulang. Nggak mungkin motor ditinggalkan, jadi pulang mau pakai apa. Dan di sini kami masih menunggu motor untuk dinaikkan ke perahu. Dan waktu kami pulang itu udah sore dan sunsetnya itu kelihatan banget ya. Hah? Apa yang apa? Mana? Belakang. Naik motor. Batu. Lain lagi. Panjang motor tu panjang. Dan di sini kami udah berangkat aja di atas kapal, udah naik di atas perahunya ya, bukan kapal, mohon maaf. Dan beginilah suasana di atas perahu pada sore hari. Itu sunsetnya itu udah kelihatan banget dan cantik sekali ya. Tuh sunset. Di sini kami semua pada megang HP untuk mengambil sunsetnya ya, untuk mengambil rekaman sunset. Karena ini jujur suasananya itu cantik sekali ya. Dengan adanya sungai, kemudian kami di kapal, dan terbenamnya matahari yang benar-benar mendukung sekali, sehingga membuat sunset ini begitu cantik. Walaupun hal ini tidak berlangsung lama ya. Dan mari kita menikmati sunset tersebut. Setelah lama berada di atas perahu, kami pun sudah sampai di tempat pemberhentian. Dan di sini perahu udah akan menyandar. Dan kami pun udah bersandar. Dan ini kami keluar dari perahu dan tinggal menunggu motornya untuk naik ke jalan ya. Tadi itu motor udah dikeluarkan, cuman karena motor CRF ini ketinggian, jadi abangnya nggak bisa ngeluarin motornya. Jadi omku yang harus mengeluarkan motornya tersebut.
Dan akhirnya kami pun berangkat untuk pulang. Nah, karena perjalanan kali ini sudah selesai, jadi aku akhiri sampai di sini saja ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton videoku dari awal hingga akhir, dan tunggu ya videoku selanjutnya, and bye bye.